Pagi Senin, apa kabar Anda? Di hari Senin ini mudah-mudahan semangat ya. Kita akan memulai hari yang produktif di minggu ini, di akhir bulan ya. Semangat yang baru gajian juga semangat. Jangan buru-buru dihabis-habisin ya. Saya Karos, hari ini kembali menemani Anda di acara Rumping The Secret. Ada Daniel di pojokan tentu saja yang juga akan menemani kita dengan musiknya yang menggelegar ramai. Kita ke pojokan dulu yuk untuk membahas berita-berita yang hot, baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Oke, ada berita apa? Ini sih aku nggak tahu ini berita atau apa ya, tapi dari dunia maya hasil kepo-kepoan kita ini terjadi sebuah asumsi netizen yang kemudian mereka ramai berantem sendiri. Padahal kejadian sesungguhnya kita belum tahu karena harus tanya sama orangnya. Ini berawal dari tweetnya Siva pas Sabtu malam kemarin ya. Dia nge-tweet bunyinya, oh ada tweetnya aku belum follow loh. Padahal udah ngerasa diri sendiri egois. Tapi ternyata ada yang lebih egois. Berarti hashtag masih taraf aman. Wok kata dia gitu. Nah ini kan sebenarnya amat sangat tidak jelas ya. Karena tidak ada subjeknya siapa yang dimaksud dengan lebih egois. Dan juga keterangan tempat nggak ada, keterangan waktu juga nggak ada gitu ya. Tapi terus kemudian secara cocokologi. Karena dia nge-tweet ini sesudah dia show di Medan gitu ya. Menyanyikan lagu Terlukis Indah. Lagu ini kan sebenarnya lagu duetnya sama Rizky Febian, karena itu memang ciptaannya Rizky Febian. Tapi kok Siva nyanyi sendiri? Padahal Rizky Febian juga ada di situ ya. Tapi kenapa nggak nyanyi berdua? Apa beda apa kalau berdua nyanyinya? Coba kita lihat ini. Iya dia nyanyi sendiri. Terus ada dibikin TikToknya lagi sama netizen. Nggak masalahnya karena lagu ini emang dirilis duetnya sama Siva gitu. Tapi Rizky Febiannya nggak ada. Padahal di posternya ada gitu kan. Posternya berdua. Jadi kan kalau ada poster begini asumsi kita ya mereka akan nyanyi berdua gitu. Kenapa itu menjadi masalah? Kan bisa aja memang ada masalah teknis. Menjadi masalah karena kalau lagi show-nya Rizky Febian gitu atau show-nya Mahalini gitu ya terpisah. Mereka kadang-kadang suka tiba-tiba collab gitu ya. Gitu nggak sih? Kalau itu kan tiba-tiba collab gitu sampai ada yang komentar ini kayak buy one get one ya. Itu bukan aku yang komentar, itu netizen ya kan. Jadi kenapa justru pada saat sama temen duetnya yang di lagu itu kenapa dia nggak ada, tapi yang nggak temen duet kenapa ada? Coba kita lihat ini momen netizen. Bukan komen ya, ini komen netizen. Oh langsung kok komen, oke komen ya. Nih, jadi ini asumsi netizen itu yang seru ya. Jadi kayak ada drama baru lagi sendiri gitu ya. Buat yang bilang budget, panitia nggak nyuruh di duet atau apa, kok dia jadi diet. Panitia udah siapin konsep berdua, tapi pihak sebelah nggak tahu kenapa menolak. Oke, ini siapa yang ngomong nggak jelas ya. Apakah dia panitia? Oke, lanjut berikutnya. Semenjak pacaran kalau manggung kayak paketan ya, buy one get one. Ya kan bagus ya. Lanjut berikutnya. Bucin boleh, tapi soal profesional itu harus jaga iya gitu. Lanjut berikutnya. Dia yang comblangin, dia yang dilupain. Jadi yang comblangin itu maksudnya Siva gitu ya, Siva ya. Karena sebenarnya kan Siva hubungannya sama Mahalini baik sekali gitu ya. Akhirnya gara-gara ini juga banyak netizen yang kemudian menyerang ke lapaknya Mahalini gitu ya. Ada lagi coba komentarnya kita lihat bunyinya. Emang ya keluarga Sule makin ke Nini, makin ke Nana. Gimana sih? Makin ke Nini makin ke Nana ya. Kalau ke sini makin ke sana. Lanjut berikut. Lanjut, ada lagi Rizky Febian Mahalini saking bucinnya sampai lupa duet aslinya sama siapa gitu. Nah ini ada lagi, ini nih contohnya ya. Ini ada beberapa kesempatan di mana Iki sama Mahalini itu berduet menyanyikan lagu Terlukis Indah di konser. Ada ya? Ada ya, mana ciptaannya Rizky Febian sih? Coba kita lihat. Tapi sudah ada klarifikasinya kayaknya dari Rizky Febian ya di akun TikTok itu. Dia bilang begini tuh. Kemarin kondisinya materi lagu ada problem di teknis yang nggak bisa dibawakan, sedangkan kondisinya harus di panggung. Iki tapi karena kondisi. Gimana sih artinya aku nggak ngerti deh. Yang akhirnya tidak dibawakan dan dari pihak acara sudah tahu dan memaklumi. Daniel ngerti nggak maksudnya? Nggak ya? Mungkin karena ada dua, dia emang nyanyi di dua panggung itu kali ya. Terus ada sama satu. Jadi ada materi lagu, kondisi materi lagu ada problem. Emang kalau duet materi lagunya beda nih? Nada dasarnya kali ya, karena kalau sendiri nada dasarnya apa, kalau duet di tengah-tengah gitu. Gimana sih aku nggak ngerti. Oke, tuh. Karena Mahalini juga diserang, cuma Mahalini juga jawab ya, dia juga bantu jawab ya. Terus dia bilang gini. Orang-orang suka aneh ya, kalau ngomong suka nggak filter pikirannya dulu. Oh mungkin dia gini makanya nggak dibawain. Bisa nggak kayak mikir kesana dulu gitu, lelah banget hidup di dunia per negatif thinkingan katanya gitu. Nggak tenang hidupnya nanti kalau negatif terus. Udah nggak tenang, dosa lagi. Hayu sama-sama belajar positive thinking. Oke, ya kita positive thinking. Kita tunggu kehadiran Siva, Mahalini dan Rizky Febian di Rumping The Secret.
Kita tanya. Nah, seperti ini, kita datangin tamu-tamu langsung mau kita tanya-tanya. Aduh, kemarin itu juga, aku langsung pengen tanya gimana ceritanya ya. Bisa desainer kondang kita Diana Putri itu mendesain baju untuk musik videonya Blackpink ya. Yang sudah ada tuh kita lihat ya. Sama ada satu lagi, ini desainer termuda yang tampil di ajang New York Indonesian Fashion Week. Ada Michelle Hadid. Kita lihat profil mereka berikut ini. Diana Mulyono Putri, desainer asal Surabaya berusia 51 tahun ini viral karena desain bajunya digunakan oleh Jennie Blackpink dalam video klip Shutdown. Perempuan yang pernah dinobatkan sebagai best designer di Couture Fashion Week New York Spring Summer 2016 ini juga mendesain couture pieces untuk artis Hollywood seperti Lady Gaga, Ariana Grande, Camila Cabello, dan Nicki Minaj. Selain itu, ia juga pernah menerima kehormatan untuk mendandani Princess Christine the Bagration dari Kerajaan Georgia. Michelle, desainer berusia 13 tahun ini menjadi desainer termuda yang menunjukkan hasil rancangannya dalam ajang New York Indonesia Fashion Week di Wall Street, Amerika Serikat pada 11 September lalu. Michelle yang mengikuti les gambar sejak usia 3 tahun ini pada usia 7 tahun mulai tertarik menggambar anime sampai akhirnya mengambil les private design. Selain mendesain, Michelle pernah mencoba panggung runway salah satunya Indonesian Teen Fashion Week. Seperti apa kisah mereka menggeluti dunia desainer di dalam dan luar negeri? Kita saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, sudah ada Diana Putri, ada Michelle Hadid juga, dua-duanya ini perancang busana begitu ya. Tapi kita ke Diana Putri dulu ya. Diana Putri ini kemarin aku juga udah lihat tuh postingannya ya. Luar biasa loh. Merambah ke ini, ke Blackpink. Ke Korea. Ke Korea. YG Entertainment. Selalu ada cerita di balik bagaimana ini desainnya bisa sampai ke Blackpink ya. Kalau yang di Amerika dulu kan ada yang ada PR di sana. Ada PR di sana. Dan kemudian dimulai dari saya menang Global Fashion Academy Award tahun 2015. Kemudian tahun 2016 ikutan salah satu PR yang ada di Hollywood, and then mulai dari situ karir internasional saya mulai terbuka. Ariana Grande ya kan, Janet Jackson, Nicki Minaj, Meghan Trainor. Udah sampai nggak bisa disebutkan ya saking banyaknya. Nah kalau Korea punya PR juga atau ini yang menghubungi PR Amerika? Enggak. Jadi berbeda ya. Kalau YG Entertainment tuh langsung DM saya. Oh serius? DM? Iya, DM langsung DM. Jadi tanggal 16 Februari itu saya ingat banget, malam-malam jam 11 malam dari pihak YG DM saya, kemudian stylistnya juga akhirnya DM dan mereka mengatakan bahwa mereka akan membuat album jacket photoshoot. Jadi dimulai dari album jacket photoshoot dulu untuk Lisa, Rose, dan Jennie. Lisa, Rose, dan Jisoo. Dan kemudian yang untuk Jennie itu bulan Agustus kemarin tanggal 2. Oh justru itu baru yang keluar duluan malah yang Jennie. Oke. Nah sempat ini nggak sih, ini bener nggak sih gitu kan, soalnya DM ya? Sempat juga waktu itu kan udah malam juga kan. Waktu itu saya udah nggak cek DM. Waktu itu yang cek DM saya itu malah anak saya. Oh gitu? Iya, dan dia bilang, mami ini dari YG gitu. Masa sih, tuh akhirnya saya baca ya. Dia yang lebih ngerti kali ya, anak-anak zaman sekarang yang lebih ngerti ya. Terus gimana prosesnya? Itu kan dari lama ya, Februari itu untuk photoshoot di bulan apa? Ya, untuk album jacket photoshoot, mereka langsung. Jadi begitu tanggal 16 mereka reach out, and then mereka tuh langsung pilih dari look yang udah ada. Jadi mereka pilih dari look koleksi Cyber Couture dari tahun 2021. And then mereka pilih yang sudah ada. Jadi bukan custom. Oh, bukan custom. Jadi memang sama persis sama yang udah. Sama persis dari pieces yang ada di Surabaya, juga yang ada di LA. Dan kemudian besok paginya langsung saya proses semuanya. Maksudnya saya kira-kira aja sama measurement-nya. Jadi saya juga nggak dikasih tahu ukurannya. Jadi ukurannya? Jadi mengira-ngira sendiri. Kecil-kecil ya mereka ya? Kecil banget, extra small. Extra small kayaknya? Yes. Dan kemudian yang di LA, waktu saya di DM tuh di LA jam 9 pagian. Jadi yang di LA itu langsung diproses sama PR saya, langsung dikirimlah ke Korea, dan yang di Surabaya itu besok paginya. Dan mereka meminta itu sekitar 4 sampai 5 hari semua pieces harus sudah ada di Korea, karena tanggal berapa ya? Waktu itu tanggal 22 kalau nggak salah udah fitting. Dari fitting langsung sekitar sehari atau 2 hari langsung mereka take.
And then berikutnya mereka langsung, maksudnya semuanya sudah di schedule. Dan untuk pengiriman segala macam tuh juga diatur sama mereka. Mereka kasih tahu semuanya untuk pakai ini lewat ini. Iya, kode DHL-nya mereka apa semuanya mereka yang atur. Jadi saya tinggal ngikutin aja. Jadi nggak ada mulus-mulus. Aduh nyampe nggak ya gitu ya? Oh enggak. Mereka so profesional. Profesional sekali. Oke, baik. Jadi dari yang udah ada tinggal dikecilin lagi atau bikin baru lagi itu sebenarnya? Oh enggak. Jadi dari yang udah ada saya alter semua ukurannya, kemudian dikirimlah ke Korea dan mereka sudah akan menstylingnya sesuai dengan fashion mereka. Karena mereka tuh terkenal banget dengan stylingan kan kalau YG itu. Jadi masih dimodif lagi. Di styling sendiri sama mereka. Ini yang hitam-hitam ini. Iya, Jadi dimulai dari Jisoo itu shortnya, kemudian Rose juga, Lisa itu tweed skirtnya, kalau Jennie itu pearl chandelier corset. Kalau itu juga sama? Itu custom atau yang udah ada? Nggak, semuanya archive yang udah ada. Oh, semuanya udah. Karena nggak keburu dan YG itu jarang custom. Jadi mereka tuh sudah mau dari look-look yang udah ada dan mereka membuat stylingan sendiri. Even untuk yang video Pink Venom itu kan mereka ambil dari Thierry Mugler dari koleksi tahun kemarin. Itu semuanya juga udah. Karena mereka styling itu kan ya. Jadi mereka udah bisa kira-kira ada. Yang mana? Kita lihat ya. Ini musik videonya ya. Musik videonya yang berikut ini. Untungnya di blur ini ya, bukan korsetnya. Karena itu ya. Korsetnya ini. Jadi seperti itu ceritanya. Jadi 2 kali ya. Iya, 2 kali saya kirim ke Korea. Jadi gimana setelah kemarin mendesain yang Hollywood, sekarang ke Korea, apa bedanya? Bedanya tuh kalau Korea tuh lebih personal, mereka lebih kayak mengutamakan relationship, lebih kayak lebih bisa close gitu. Jadi semua rumors yang mengatakan rempong nggak sih, ini nggak sih, enggak tuh. Stylistnya baik banget dan ya kita sih, maksudnya saya juga paham sih dengan karakter style masing-masing dari member kan. Jadi misalnya kalau Jisoo itu lebih kayak princess look, lebih flawless, intricate, lebih elegan. Kemudian kalau Rose lebih grunge, rock, lebih edgy. Kalau Lisa lebih avant-garde, lebih hip hop swag. Kalau Jennie itu lebih old Hollywood opulence, lebih klasik. Itu saya harus paham dulu. Jadi pahamnya dalam waktu 5 hari tuh pahamnya? Enggak, saya kan udah mengamati ya. Saya suka juga gitu kan. Dan saya udah paham sehingga kalau waktu untuk tektokan tuh cepet banget, bukan terbilang hari, langsung jam. Karena udah ngerti ya. Sampai sejam langsung maunya ini terus habis itu dibikin kayak resume gitu, rangkuman. Jadi ini harus tiba hari ini dan sebagainya gitu. Sudah diatur semua sih. Keren banget ya. Emang sudah biasa soalnya biasa ya. Ini coba kita lihat ini kompilasi artis-artis Hollywood yang biasa menggunakan rancangan Nicki Minaj, Paris Hilton yang kemarin baru married juga sih. Iya, emang ini ya kebanyakan buat photoshoot, buat musik video ya. Iya, untuk performance juga VMA. Ada nggak yang untuk sehari-hari gitu, yang pesan untuk sehari-hari? Ada juga. Ada. Carrie Underwood juga sering banget. Itu sekarang jadi langganan. Carrie Underwood sering banget. Itu udah sering banget. Setiap turnya dia selalu memakai. Tapi kalau secara pembuatan detail ininya ya, artnya yang paling sebenarnya paling ribet yang mana? Yang paling jelimet? Saya sendiri suka yang jelimet dan ribet. Jadi semakin jelimet semakin senang ya? Iya. Karena itu tantangan buat saya. Dan saya sih selalu sukanya tuh cuttingannya, kemudian siluetnya tuh sukanya yang clean look. Semuanya tuh harus yang internasional, yang nggak usah yang terlalu beribet, tapi saya main di detail intricate yang jelimet, yang mesti dipikirin, bener-bener tuh detailnya. Detailnya justru ya. Tekniknya juga. Yang paling lama penyelesaian pembuatan detailnya? Nggak bisa lama-lama kalau sama mereka. Jadi lembur dong. Ya udah biasa. Udah biasa ya. Jadi satu baju itu yang mayetin apa sih berapa tuh? Iya, itu kan saya bagi. Jadi ada tim saya yang bikin ini, jadi nanti tinggal saya satukan gitu. Jadi sudah saya bagi, diatur semuanya. Ada Feni Rose. Oh iya. Sama merah juga. Iya, di artis-artis Indonesia juga banyak ya. Banyak yang juga langganan. Cinta Laura, Oprili juga. Ini mirip ya, ini hitam-hitam gitu ya. Krisdayanti yang langganan juga ya, Krisdayanti. Emang pas badan. Aku tuh senang kalau pakai rancangannya Diana Putri itu kayak power gitu. Iya, langsung curve. Iya kan? Terlihat belokan-belokan, tikungan-tikungan. Nah, sekarang kita ke yang muda ini. Ada Michelle. Hai.
Michelle, kamu baru umur 13 ya? 13, tapi sejak umur 10 tahun kamu udah mulai serius untuk ngedesain baju, betul? Tapi sebelumnya kamu suka gambar-gambar? Suka banget, itu kayak hobi. Hobi, dan sukanya gambar anime dulu katanya? Iya, memang kayak dulu pertamanya dilesin anime sama mama. Ini gambarnya, ya ampun lucu banget. Ini kamu yang gambar? Dari umur berapa ini? Ini kayaknya kayak umur 8, 9 Kayak gini gambarnya, terus. Jadi kan kamu suka ya? Kan kamu terus suka fashionnya emang gitu ya, detailnya gitu, yang kayak Iya anime. memang gambar anime, tapi aku sukanya tuh gambarnya bajunya mostly gitu. Jadi habis itu dilesin desain kan, cobain, terus aku lebih suka desain daripada gambar animenya. Oke, ini salah satu desain kamu juga? Desain aku juga, ini buat Malang Fashion Week 2021. Oke, temanya namanya apa? Kalau yang ini temanya tuh memang kayak bling-bling yang kayak glamour gitu kan. Ada sayap-sayapnya, lucu banget ya. Oke, ini ada artikelnya. Ini Michelle kemarin di bulan September ini ya, ikut New York Indonesian Fashion Week ini sebagai peserta termuda gitu ya. Kamu kirim beberapa rancangan, siap 3 bulan ya? Iya, 3 bulan itu prosesnya, memang kayak kurasinya dulu sampai jadi bajunya itu 3 bulan. Berapa piece yang kamu bawa? 12. 12? Iya, 12. Kamu udah punya tim sendiri tuh? Iya, memang aku kan dilesin private lessons sama the brand namanya Joy Official. Itu memang profesional banget. Kalau misalnya mau desain ini langsung dibikin itu, langsung proses. Jadi bosnya kamu yang kecil ya? Lihat tuh, ini desain kamu. Ini, yang ini. Oh, di biru-biru ini. That's like the collection kalau buat ini di New York ya. Ini apa temanya namanya? Kamu namakan apa? Kalau temanya ini, iya, dia liputan insert ya. Iya, ini namanya Jewels of the Ocean. Jewels of the Ocean. Yang kayaknya warnanya biru-biru gitu. Iya, Inspirasi dari mana sih? Dari laut-laut sama ocean dari Indonesia. Ya? Oh ya ampun, keren banget. Jadi total kamu tuh udah merancang berapa banyak yang udah jadi itu? Kalau misalnya yang udah komplit, jadi itu memang kalau setiap fashion week atau fashion show itu aku memang bikin baru koleksi. Koleksinya 100-an ya, ada? Kayak mungkin belum ya, tapi kalau on my way. Ini udah sering ikut fashion week, udah sering ya. Di Malang pernah, terus mana lagi? Jogja, gitu. Surabaya. Ada yang buat anak-anak kan koleksinya, ada juga. Yang dewasa juga. Terus gimana yang anak-anak yang kenapa? Oh ini juga yang pernah ini Mawar iya, ini Malang Fashion Week. Ini Malang Fashion Week ini. Terus itu yang dipakai Mawar di Putri Indonesia. Oke. Ini temanya apa? Inspirasi dari mana nih yang Malang Fashion Week? Kalau Malang ini memang, ini aku juga pakai buat Malang. Ini satu koleksi. Ya itu memang aku Malang ini kan memang stage-nya kan yang panjang gitu kan. Jadi aku maunya yang eye catching, yang bling-nya. Style aku memang itu yang glamorous, elegan gitu. Terus kamu yang mendukung kamu nih, ngebiayain. Itu kan bikin satu baju tuh lumayan ya gitu ya. Lumayan. Lumayan. Kamu tahu hitung-hitungannya itu tahu? Iya, suka dibilangin mama. Tapi orang tua dukung banget. Dukung, supportful. Support. Jadi cita-cita kamu tuh sebenarnya pengen jadi desainer sampai gede? Iya, mau bikin brand. Mau bikin brand? Brand. Ya, mau kayak ya bikin buat Blackpink, Ariana Grande itu kayak amazing banget. Mau ya, inspirasinya juga. Pengen juga begitu ya. Oke, nanti minta nasihat dulu kan sama panggilnya apa dong berarti kakak ya? Kakak aja ya, kakak ya. Gimana caranya bisa juga sukses mendandani artis-artis luar negeri gitu ya? Selain begitu jangan kemana-mana, tetap di Rumpi Nasi. Kita kakak-kakak. Lupakan Rehan, apalagi Rehan baik. Begitu susah cari gantinya, cukup dikenang saja. Begitu sulit lupakan Rehan, apalagi Rehan baik. Begitu susah cari gantinya, cukup dikenang saja. Intan dan gerombolan yang penasaran kayak apa sih mukanya Rehan? Hai Intan. Ya Intan ini adalah sosok yang
lagi ramai banget, lagi viral banget karena salah satu konten TikToknya gitu ya sudah ditonton lebih dari 54 juta kali begitu ya pada saat dia mengganti syair lagu apa judulnya? Stephen William. Lagunya The Jonas Monkey ya, Stephen William itu dengan si Rehan ini. Rehan adalah sosok yang hadir hanya di mimpimu saja. Benar. Dan itu mukanya sama terus di mimpi kamu tuh, nggak berubah-berubah mukanya. Nggak. Sama Daniel gantengan siapa? Gantengan Rehan? Gantengan Rehan sih. Gantengan Rehan. Sama Arman. Arman? Masih gantengan Bang Arman. Oh, masih gantengan Bang Arman. Oke. Dan selain viral juga yang ramai adalah bahwa netizen kemudian bikin stage gitu ya, jadi bereaksi tadi makanya mereka juga ingin menunjukkan. Jadi sambil nonton kamu nyanyi gitu yang close banget itu, mereka bereaksi. Ini ada beberapa kompilasinya ya, termasuk kamu ada tuh di ilustrasi pada saat apa? Hari Tani ya. Kita ada berikut ini. Intan kaget, kamu baru tahu tuh Iya, video kamu itu di acara apa sih, di konser apa sih ada Anji Banji? Kamu baru tahu? Iya baru lihat sih ini. Iya, banyak yang terpukau lihat kamu nyanyi. Dan penasaran sama Rehan gitu ya. Mereka semua terpukau karena lihat satu, kamu nyanyi suaranya imut, lucu banget. Syairnya juga ini, Rehan itu siapa? Dua, bulu mata kamu ini belum di-retouch juga nih bulu mata? Ya, belum, takut sakit soalnya. Takut sakit. Ini kapan terakhir sih kamu retouch bulu mata? 2 bulan yang lalu. Oh, 2 bulan yang lalu gitu ya. Nah ini aku mau tanya itu ya, si Rehan ini kan kamu bilang udah mulai muncul dari tahun lalu ya? Iya benar. 2021 pada saat kamu tidur di kebun jagung. Kebun jagung. Itu ada kejadian apa sebelum itu? Sampai kamu, ada kejadian apa dalam hidup kamu sih? Habis ngapain kamu? Tentang percintaan juga sih sebenarnya permasalahannya dulu. Kenapa? Diselingkuhin sama cowok. Oh, diselingkuhin sama cowok? Cowoknya selingkuh? Iya, pacar aku. Pacar kamu, udah berapa lama kamu pacaran sama dia? Udah hampir 2 tahun. 2 tahun? Lama juga ya? Iya. Padahal kamu udah baik banget pasti sama dia. Ya, dulu pas kerja rumah tangga sering kasihin dia itu. Kasih apa? Uang. Oh, dia suka minta-minta? Iya, minta pulsa. Minta pulsa? Uang. Terus tahunya gimana kalau dia selingkuh? Kamu tanya dong. Dia ngepost di akun Facebook dia sama cewek lain. Padahal belum putus sama kamu? Belum. Terus kamu tanya, dia jawab apa? Dia malah ngomong, masih lebih cantik pacarku yang sekarang. Kayak gitu. Sedih banget dong? Sakit lah, Kak. Sakit. Terus apa yang kamu lakukan waktu habis Nangis. putus? Nangis. Nangis sambil dengar musik. Sambil dengar musik. Lagu apa? Lagu yang saat-saat deh waktu itu, lagu di YouTube. Lagu di YouTube. Terus, nah pada saat kamu ketiduran di kebun jagung itu udah berapa lama setelah kamu putus? Itu setelah 1 tahun ya. Setelah 1 tahun putus? 2 tahun, 1 tahun kayaknya. 1 tahun putus? Ya, 2020 itu aku mimpin yang di kebun jagung 2021. 2021, putusnya udah dari 2020. Iya. Padahal udah seserius apa sebenarnya hubungan kamu sama mantan pacar itu? Udah deket banget dah. Udah suruh ngobrol sama orang tua juga. Oh, udah seperti itu gitu ya. Sekarang kamu udah punya pacar lagi belum? Nggak pacaran lagi. Nggak pacaran lagi. Jadi wajah si Rehan yang muncul di kebun jagung setahun yang lalu, tapi sekarang kan kamu selalu muncul tuh kan? Dan padahal dia baik, tapi hanya bisa dikenang saja. Itu mukanya nggak berubah? Nggak berubah, tetap sama. Oh, tapi itu? Iya. Orangnya, kamu nggak tahu itu sumbernya dari mana itu orang? Aku nggak tahu, cuman hadir doang dalam mimpi sih. Dalam mimpi? Apa aja yang pernah diomongin dalam mimpi kamu si Rehan ini? Dia sayang sama aku. Terus? Kayak manja-manja gitu sama aku. Terus dia janji nggak ninggalin aku. Oh, dia janji nggak meninggalkan kamu. Sebelum kamu mau bermimpi si Rehan ini, apakah kamu selalu ngebayangin dia sebelum tidur? Aku pernah ngebayangin kalau ada sosok cowok datang. Indah banget percintaan aku ngomong kayak gitu. Terus setiap malam kamu kalau mau tidur selalu bayangkan itu? Enggak setiap malam sih, kadang-kadang. Kadang-kadang. Terus pas kejadian besok pas tanam jagung di kebun, tidur, ketiduran di atas di bawah pohon. Mimpi si itu laki-laki datang. Terus acara mimpinya tuh kayak pesta pernikahan gitu. Oke, terus? Aku jadi perempuan ya, pengantinnya. Terus kamu cerita ke orang tua kamu? Cerita. Terus? Langsung dibuat adat sama orang tua. Dibuat adat gimana maksudnya? Karena itu katanya mimpinya nggak bagus. Oh gitu. Ya. Jadi kamu kayak diupacarain gitu? Iya benar. Supaya apa? Supaya aku nggak sakit. Supaya nggak sakit. Jadi menurut orang tua kamu kalau mimpi menikah itu jelek gitu ya? Iya benar. Oke. Tapi setelah itu mimpi-mimpi lagi bukan mimpi pernikahan bukan?
mimpi pacaran, mesra-mesraan. Mesra-mesraan gitu. Kamu beliin pulsa juga nggak sama Rehan? Nggak. Oke, coba kita lihat komentar netizen melihat videonya Intan ya. Kita lihat. Dia kalau tahu bakal FYP retouch eyelash dulu pasti. Gitu kan. Eyelashnya menjadi fokus di antara Rehan pacar gue. Sampai semua juga jadi ikut halu membayangkan Rehan. Yang berikutnya, begitu sulit cari duit katanya. Lanjut berikutnya, abis ini ibu-ibu pada trauma ngasih nama anak Rehan. Namanya viral. Nggak bisa melupakan Rehan. Rehan, jin pohon jagung. Lagi berikutnya, aduh, nggak ada habis dia banyak orang yang berspekulasi sampai penasaran gitu. Kamu ada rasa takut nggak sih siapa Rehan kok mukanya nggak berubah-berubah gitu muncul di mimpi kamu? Jangan-jangan. Selama dia ganteng aman sih. Aku setuju sih. Terus sekarang apa yang membuat kamu belum punya cowok lagi, Intan? Karena aku tahu dari awal cowok mah niatnya main-main doang. Kalau serius mah dia nikahin gitu. Oh gitu, jadi nggak mau pacaran ya? Kalau serius datang melamar. Bener. Kalau habis ini kamu viral nih, udah terkenal nih sekarang, ada datang cowok. Banyak banget tapi aku nggak. Serius banyak? Ya. Oh ya? Ada yang namanya Rehan nggak? Ada yang bilang ini aku Rehan sayang. Oh, Gitu. ngaku Rehan gitu ya. Terus dari semua itu, dari semua itu kamu ada yang tertarik nggak? Nggak ada. Nggak ada, nggak ada. Nah, ini ada satu lagi juga nih, saking viralnya kamu tadi ya udah diputerin di konser. Ini juga nih pada saat Hari Tani kan ada ilustrasi yang diposting oleh Presiden Jokowi. Iya benar. Ya, ini nih, kamu udah tahu ya? Ada adegan di mana ada orang terpaku nonton Intan nyanyi Rehan baik. Ini kamu tahu dari mana ini? Aku di tag semua. Oh, di tag semua. orangnya. Terus kamu gimana? Perasaan kamu ketika tahu kamu viralnya luar biasa gitu? Kaget sih, kayak seneng juga sih. Senang juga ya. Jadi setelah viral ini rencana kamu ke depan apa? Rencana ke depan. Ngebayanginnya apa? Kamu kan juga punya ini juga kan online shop Iya, ya? aku jualan TikTok shop. TikTok shop juga ada. Laris nggak? Makin laris nggak? Itu punya manajemen sih. Oh punya manajemen. Baru-baru apa udah lama? Aku udah gabung dari 6 bulan yang lalu. Oh dari 6 bulan yang lalu. Oh gitu. Apakah kamu akan selalu buka dengan lagu Rehan? Kayaknya enggak. Kayaknya enggak. Jadi kamu ke depannya kalau ada cowok ngelamar kamu akan terima kalau dia Serius. serius. Udah ngelamar ya pasti serius. Terus habis itu apa lagi? Punya pulsa sendiri nggak minta-minta. Iya benar. Terus 3, Tanggung jawab lah. tanggung jawab. Kalau soal wajahnya kamu maunya kayak siapa? Biasa aja sih yang penting baik gitu. Yang penting baik. Seperti Arman gitu wajahnya. Kalau dia mah gak apa-apa sih. Kalau dia nggak apa-apa, Arman nggak apa-apa. Nah, ini kan ya kamu kalau kita bahas keluarga gitu ya. Katanya bapak kamu tukang kayu. Benar. Tapi sekarang jadi kades. Benar. Itu sesudah kamu viral atau sebelum kamu viral? Itu sesudah aku viral. Sesudah kamu viral. Tapi bukan viral yang ini. Oh, viral yang lain Yang lagi? dulu ya. Itu berpengaruh ke viralan kamu terhadap elektabilitas bapak kamu sebagai kades kah? Enggak sih. Enggak ya? Iya. Memang tujuannya Memang tujuannya Bapak jadi kades. untuk ini ya, Iya, untuk jadi kades gitu ya. Terus setelah kamu viral, terkenal, diundang di mana-mana, mantan kamu yang nyelingkuhin kamu itu udah menghubungi kamu lagi belum? Jawabannya setelah berikut ini, jangan kemana-mana. Tetap di Rupiah. Sudah bersama Mika Salim dan masih ada juga hari ini. Kalau ini kan Rehan masih dalam mimpi. Iya. Kita mau ketemu sekarang sama Rehan nih, Mika Salim. Udah go public loh, ada postingannya ya, postingannya ini cowoknya namanya. Kalau Wika mah baru-baru aja ya dia posting. Cowoknya mah udah dari tanggal 1 September udah posting. Enggak, aku justru udah lebih dulu tahu posting. Tapi nggak kelihatan mukanya. Ada. Kalau ini udah kelihatan mukanya, ada karuselnya ya. Jadi kalau di slide ada beberapa foto, ini ada keterangannya. Dia bilang pelukannya sama tuh, 3 foto itu. Can't stop doing it. Celak. Same smile. Ya Allah. Aduh, her smile. Aduh, membuat kecanduan. Aduh, terus kaosnya cowok ini nggak pernah ganti kaos ya. Itu lagi kaosnya. Kenal di mana ini, Bu? Pas lagi manggung-manggung akhirnya ketemu atau gimana sih? Ini mah sebenarnya nggak Kenalin. sengaja dikenalin sama temen gitu. Dan awalnya juga nggak niat, maksudnya nggak niat emang dikenalin mau dijodohin, enggak, cuma kenalin kenalan temen biasa gue aja. ya gitu, udah gitu doang. Abis itu ya udah. Ternyata ada nih ya. Iya, terus ngobrol. Terakhir soalnya kan pas ketemu sama kita di sini kan dia bilang, aduh loh, nggak ada pacar gitu ya, lemas. Terus sekarang gue dibilang cuma ditanyain pacar doang kesini. Rehan makan, Intan makan lagu
Oke, ini cuma ditanya Ya, pacar. kalau dulu. kamu mah lagu orang juga udah sering dengar ya. Enggak, Kalau yang nggak ini aku tahu. jarang lihat yang ini. Tapi apa yang kenapa kamu posting? Kenapa aku posting? Biasanya kan orang tuh agak trauma gitu kalau Betul. mau posting. Ya karena maksudnya nggak ada yang perlu Ditutupin ya? Terus juga maksudnya ya memang ya udahlah jalaninnya happy, dianya juga santai ya. Jadi kayak ya udah sih Ya, emang isi kitanya aja lah juga ya. ini ya Nggak udah. perlu khawatir gitu ya. Jadi nggak perlu banyak yang dipikirin ya udah. Tapi dia tahu kan kalau kamu tuh penyanyi gitu. Tahu. Oh gitu. Pernah lihat kamu nyanyi? Pernah katanya mah. Tahu nggak lagu kamu yang mana? Tapi justru awal-awal nggak tahu dia, nggak ngeh katanya gitu. Oh. Tapi pas udah kenal, udah beberapa lama ngobrol baru dia. Oh. Jadi ini jadiannya baru banget nih, baru banget. Nggak banget sih. 2 bulanan lah ya. Lebih sih. Oh lebih 3 bulanan. Lebih. Dia mah ya makanya udah lumayan. Cuma postingnya kan baru-baru aja. Jadi kalau udah tapi- posting apakah sudah serius banget gitu atau? Ya kan kalau aku mah maksudnya setiap jalanin hubungan gitu ya Serius. pasti ya serius lah, nggak main-main. Tapi kan kalau ditanya pasti apa enggak ya itu kan balik lagi nanti. Kalau memang jodohnya ya alhamdulillah, tapi kalau misalkan apapun nanti lah yang penting dijalaninnya baik-baik Oke. aja. Ini secara perasaan ya dibandingin sebelum-sebelumnya nih rasanya lebih apa nih sama dia? Lebih gampang kah, lebih mudah, lebih easy, lebih Nggak tahu karena mungkin aku ini kan orangnya sebenarnya mood-moodan banget gitu. Nah sama yang ini tuh kayak dia bisa ngimbangin mood aku. Jadi kayaknya ngejalannya tuh santai banget gitu Kak. Dan hampir aku tuh selama sama dia kita nggak pernah berantem. Oh. Jadi kalaupun misalkan kayak ya maksudnya ada selisih tapi nggak pernah yang berantem gede gitu. Jadi kayak maksudnya kayak ngobrol sama teman aja. Jadi kayak Baru 3 santai bulan gitu. belum ada berantem ya? Udah lebih sih Kak sebenarnya. Cuman memang postingnya baru-baru aja. Lu mah mancing Kak. Biar ketahuan berapa bulan nih. Yang jelas pasti kan terakhir kita undang tuh Desember tahun lalu belum punya pacar. Iya. Berarti ya Januari berarti ya? Iya Januari. Iya. Januari enggak Januari mah belum. Februari deh. Februari juga belum. Oh, Maret berarti. Ya pokoknya setelah Setelah lebaran. Terus pancing terus. Oke, ada Q&A sekarang kita bacakan Q&A buat mereka berdua. Yang pertama buat siapa, Kak Wika? Gimana sih cara seorang manajer kalau lagi ngenalin kita tanda kutip? Kan dulu pernah katanya pada saat merintis karir kan pernah Betul. gitu. Modusnya gimana mereka ngomongnya? Dulu tuh sebenarnya yang kalau aku sih nggak pernah sama manajer aku, tapi justru orang lain yang manajernya artis lain gitu. Oh. Dia, Wika mau nggak nih? Oh, manajer dikenalin? artis lain ya? Iya kayak gitu dikenalin sama. Cuma kan kita kan apa namanya yang nolaknya juga nggak bisa yang gak mau lah ngapain ini, tapi ya tinggal gimana cara ngomongnya yang nggak bisa. Sorry kalau apalagi kan kadang-kadang suka ada yang sama suami orang kayak gitu kan, aku menghindari banget. Kamu gitu taunya ya. kalau dia suami orang kan biasanya Dikasih tahu, maksudnya aku nanya sama siapa ini, oh nggak deh. Oh, Jadi kamu emang ngomong. lebih ngomong. Oh, nggak bisa. jadi belum sempat ketemu banget belum Iya, ya? nggak pernah sih. Tapi dirayu-rayu udahlah ketemu aja bentar ini Sering ada yang kayak gitu sampai nanti gini. Cuman ya balik lagi nggak aku ngomong yang gitu-gitu Terus lah. begitu ya tantangannya di dunia hiburan. Itu umur-umur berapa waktu dulu? Berapa tahun yang Itu lalu? sampai sekarang juga masih ada aja kayak gitu. Masih ada. Masih ada. Oke, lanjut berikut Q&A buat Intan. Kak Intan, kamu kan suka make up, ada kepikiran untuk operasi plastik biar makin ya ada nggak kalau misalnya ada itu mau perawatan apa gitu? Mau Perawatan apa? Mau perawatan gitu nggak? Aku nggak ada kepikiran sama sekali. Nggak ada kepikiran. Extension ini bulu mata lagi juga belum? Nggak ada. Nggak ada. Kalau ada yang endorse mau? Taubat. Tobat katanya kita kan pengen lagi jangan keluar tetap di Luminus. Oke, kita sudah bersama dengan semua bintang tamu kita dari berbagai profesi ya. Ini fashion designer, penyanyinya ada, influencernya ada. Kamu mau merambah dunia nyanyi juga? Enggak. Jangan, ntar kamu lebih laku daripada aku. Gimana? Aku nggak bisa oper lagi. Orang dia nyanyi orang hikmat banget Intan melihatnya aja, ya. Intan aja. Oke, lanjut kita lihat ada pertanyaan buat siapa lagi berikutnya. Cring. Oh, Michelle, kamu kan jago nyanyi. Oh, nyanyi juga, dancing juga. Iya. Kamu kan tadi iya, pengen pernah. make up, pengen belajar make up, semuanya tentang fashion dan Iya. kecantikan. Oh, nyanyi dan dancing juga nggak sih? Kayak Kak Wika. Kayak siapa kek? Kayak gue. Lagi trendy yang kayak K-pop idol memang gitu kan. So ya itu kan aku juga pernah kayak audition and stuff. Oh, pernah pengen. Jadi ya mungkin tapi kayak pasti desainer dulu sama modeling dulu yang pertamanya sih. Yang udah Iya. jalan ya. Kalau ada kesempatannya boleh nggak? Iya. Dulu cita-citanya pengen jadi girl band juga bukan? Saya kagak. Enggak ya. Saya maunya jadi dokter. Oh, dokter. Oh, ini sekarang memeriksa fashion pasien Yes. ya. Lanjut yang berikutnya. Buat siapa kalian? Nah, desain baju untuk Intan yang suka berkebun. Kayak gimana bagusnya? Boleh kali diajak jadi muse desain bajunya kakak.
Coba kalau boleh Intan. dong. Oh Lebih iya, ke kayak apa ya, back to nature kali ya kalau berkebun. Ada jagung-jagungnya. Color ya kan. Color. Earth color. Earth color. Oh, cewek bumi ya, cewek bumi ya. Zaman sekarang gitu. Oke, tadi aku tanya juga sama Michelle, misalnya kalau artis luar negeri siapa yang pertama kali pengen kamu dadan? Kamu bilang katanya adalah Ariana Grande. Kenapa Ariana Grande? Soalnya aku juga style dia kan yang kayak di music video itu kayak always modern, terus yang kayak apa ya, kayak high end aja gitu loh. High end, kamu looknya. sukanya gitu ya. Oke, next yang berikut buat siapa nih? Kak Wika, biasanya kalau deket sama cowok diumpetin, kok Max dipublish nggak takut diambil pelakor katanya? Yaelah, kan kalau apa namanya, kalau jodoh nggak kemana, tapi saingan di mana-mana. Oh, iya. Jadi tenang aja kalau udah Yakin jodoh. aja, kalau iya. diambil pelakor berarti itu namanya bukan jodoh. Iya. Lebih baik diambil sekarang. Iya, daripada Nanti ya kalau nggak diambil orang, diambil Tuhan gitu aja. Oke, tapi ngomong-ngomong ya, tadi aku udah tanya juga sama Intan. Kan tadi Intan mimpi pertama kali tuh ada pengalaman buruk ditinggal pacarnya gitu Oh, kan. iya. Ternyata setelah dia viral, pacarnya menghubungi kamu ya. Benar. Tapi Wah. dia WhatsApp. Kamu mau Iya, nggak? dia WA. Jangan mau, itu berarti cowok udah maunya doang. Mohon maaf, sama dia cuma dirit doang. Iya, bagus. Baik, Intan, Michelle, Diana, Vika, terima kasih sudah hadir berbagi cerita. Terima kasih, sukses buat kalian semua. Terima kasih juga buat Anda yang sudah bergabung bersama kami. Sampai Jumat. Kita ketemu lagi di acara Rumpi.